Perkenalkan, nama saya Emmanuel Luciano dengan NIM 2263 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Administrasi Publik. Di sini saya akan sedikit memberikan materi dan evaluasi yang sudah disampaikan Ibu di mata kuliah Administrasi Kepegawaian. Di pertemuan kedua, ada berbagai materi yang sudah disampaikan yang bisa dipahami seperti yang pertama ada pengertian administrasi menurut Delienggi pada 1974. Segenap proses penyelenggaraan setiap usaha kerja sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, fungsi umum administrasi kepegawaian itu ada yang pertama, perencanaan SDM, yaitu fungsi mencakup identifikasi kebutuhan kepegawaian saat ini pada masa depan organisasi. Apapun langkah-langkah dalam perencanaan SDM ini meliputi analisis jabatan, memahami tugas, tanggung jawab, kualitas yang diperlukan oleh setiap posisi. Yang kedua, peramalan kebutuhan SDM, yaitu menganalisis tren organisasi dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kebutuhan akan kinerja yang mendatang. Yang ketiga ada pengembangan SDM, yaitu menyusun strategi untuk memenuhi kebutuhan SDM. Yang keempat ada pengorganisasian, menentukan struktur organisasi, pembagian tugas, serta menetapkan wewenang dan tanggung jawab. Yang kelima ada pengarahan, yaitu memberikan bimbingan kepada pegawai serta memotivasi mereka untuk mencakup kerja yang optimal. Yang keenam ada pengendalian dalam manajemen kinerja, mencakup pengukuran, penilaian, pengelolaan kinerja karyawan, mencapai tujuan organisasi, dan langkah-langkah dalam manajemen. Lanjut kepada poin ketiga, kebijakan kepegawaian. Teori kebijakan kepegawaian yaitu memahami, menganalisis, dan merancang kebijakan yang sudah berkaitan dengan manajemen sumber daya dalam suatu organisasi atau pemerintah. Teori kebijakan atau kepegawaian meliputi beberapa teori, yaitu teori manajemen sumber daya manusia atau SDM. Hal ini mencakup strategi pengelolaan karyawan, rekrutmen, dan seleksi pelatihan dan pengembangan kinerja. Teori perilaku organisasi. Teori ini mempelajari perilaku individu atau kelompok dalam konteks organisasi. Yang ketiga ada teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan mempelajari tentang gaya efek kepemimpinan terhadap koleksi organisasi. Selanjutnya ada teori keadilan organisasi. Teori keadilan organisasi itu yang dimaksud ialah teori yang mengkaji depresi karyawan tentang keadilan dalam aspek organisasi. Yang kelima ada teori ekonomi sumber daya manusia. Teori ini mengkaji hubungan antara investasi dalam sumber manusia dan hasil ekonomi organisasi. Sekian kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kembali video, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.